Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang kepada seluruh hadirin di acara pementasan drama 8 Enfield di pagi hari ini. Yang terhormat, Kepala BPH SMP Lab School Cirende, Prof. Ari Setianto Nugroho MM, beserta jajarannya, Kepala Sekolah SMP Lab School Cirende, Bapak Yudi Rohman, MPD, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Dr. Andes Haji Romlan Syukur, Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, Bapak Hari Risnandar MPD, serta tamu undangan, guru-guru, orang tua murid, siswa-siswi kelas 7 dan 8 yang saya sayangi dan banggakan. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini. Ada pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erina Valeri Bria Lumban Tobing, atau biasa dipanggil Erina, selaku MC pada acara hari ini. Di pagi hari ini, kita akan menyaksikan sebuah drama luar biasa yang akan dipersembahkan oleh teman-teman 8 Enfield. Mereka telah meluangkan waktunya untuk berlatih keras agar bisa mempersembahkan sebuah kisah yang hanya menghibur, tetapi juga mampu membawa pesan yang berarti. Drama ini juga tidak lepas dari bantuan Pak Wisnu dan Bu Labita, selaku wali kelas dan pendamping wali kelas, juga orang tua murid yang sudah mendukung selama proses berlatih. Namun, sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita dengarkan sambutan dari sutradara drama kita. Kepada Darren, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, para hadirin dan teman-teman penonton sekalian. Perkenalkan, nama saya Darren, selaku sutradara dari drama ini. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada walas dan penwalas saya, yaitu Bu Labita, mohon maaf saya ulangi, Pak Wisnu dan Bu Labita. Karena tanpa mereka, kami tidak mungkin bisa untuk mempertunjukkan drama ini. Dan saya juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada Mama Papa 8 Enfield atas supportnya yang luar biasa. Terakhir, saya juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada teman-teman 8 Enfield atas waktu dan tenaga yang dikorbankan demi drama ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Terima kasih Darren atas sambutannya. Pasti kalian penasaran kan drama hari ini tentang apa sih? Udah ada yang baca sinopsisnya belum nih? Oke, kalau begitu izinkan saya untuk membacakan sinopsis terlebih dahulu ya. Ucal, seorang pemuda misterius dari masa depan, tiba-tiba terlempar ke kerajaan Nusa Mandala akibat kerusakan mesin waktunya. Di tengah usahanya mencari jalan pulang, ia bertemu dengan Nala, putri angkat kerajaan yang dicintai rakyat, karena pernah menyelamatkan negeri dari wabah mematikan. Namun, di balik kemegahan istana, tersembunyi intrik dan ambisi yang mengancam kedamaian kerajaan. Ketika sebuah fitnah besar menjadikan Nala sebagai musuh Nusa Mandala, Ucal harus memilih antara kembali ke masanya atau memperjuangkan kebenaran. Akankah rahasia yang tersembunyi berhasil terungkap, atau justru menghancurkan kerajaan untuk selamanya? Kayaknya udah pada nggak sabar nih buat nonton drama kali ini. Tanpa berlama-lama, mari berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat menyaksikan.
gue yakin ini jalan satu-satunya. Indonesia di masa depan hancur, dan gue harus memperbaikinya dari sana. Tujuan gue tahun 3026, 1000 tahun ke depan. Wih, kenapa mundur? Harusnya maju. Ya. Wabah terkutuk itu sudah sindir dari desa, bukan? Benar, Siti. Rakyat sudah kembali sehat. Aduh, saya capek sekali. Putri, Nih Siti, kalian jalan cepat sekali. Aku lelah mengejarnya. Ya sudah. Kemarin Ding Susi? Ya sudah, Tuan Putri. Janganlah kau terlalu sibuk dengan ini. Kita bernyanyi, Tuan Putri. Ayo, ayo, ayo. Namun, apa sih? Aku lelah. Ayolah Tuan Putri, mari kita bernyanyi. Siap, mohon maaf Tuan Putri.
tiba-tiba nyasar ke hutan sih? Ini gue lagi nyasar Kalimantan apa gimana sih ini? Apa yang kau sedang bicarakan anak muda? Kau sudah membuat jantung kami tercopot. Ya lu, tiba-tiba di depan pintu gua. Lu kira lu gak kaget apa? Sudah. Tuan Putri, tunggu. Benda apa yang sedang ada di genggamanmu, wahai anak muda? Ini bukan apa-apa. Gue cuma suka bawa ini kemana aja. Kira-kira anak yang berpakaian aneh ini datang dari mana ya Putri Nala? Bajunya juga terlihat sangat lusuh. Putri, Selamat pagi. Anak muda berpakaian aneh, lusuh, namun rupawan. Kau ini siapa sebenarnya? Kenalin, nama gue Kautsar. Tapi panggil saja Ucal. Salam kenal, Ucal. Perkenalkan, saya Nala, putri dari Kerajaan Nusa Mandala. Dan ini deng-deng saya. saya Susi. Saya Siti. Kami berdua ada yang kesayangan Putri. Ih, tampannya kau anak muda. Pasti kau pangeran dari kerajaan seberang ya? Pangeran dari kerajaan mana? Hah? Kalian ini ngomongin apa sih? Kok tiba-tiba gue dipanggil pangeran kerajaan? Tunggu. Kau ini berbicara dengan bahasa apa sih? Kami ini tidak mengerti. Iya loh, bicara itu pelan-pelan. Iya, Ucal. Bahasamu terdengar asing di telinga kami. Kau ini dari mana sebenarnya? Gue juga nggak bisa jelasin. Gue gak ngerti. Ini mesin waktu gue yang seharusnya membawa gue ke masa depan, tapi terjadi error dan sebagainya. Jadi gue malah 1000 tahun yang lalu. Gaya bicara gue emang kayak begini karena bisa dibilang gue dari masa depan. Oh, apa? Masa depan? Yang Siti, bisakah kau kecilkan suaramu? Ya ampun. Jadi kamu ini dari masa depan dan memakai mesin waktu. Mungkin terdengar aneh di telinga kalian, tapi gue beneran membuat mesin waktu sendiri dengan teknologi yang modern. Modern. Emangnya kau ngerti deh Siti? Tidak sama sekali, Susi. Tapi lihat, wajahnya tampan. Jadi aku hanya berpura-pura mengerti saja deh. Tuan Putri, daripada kita kelamaan di sini, bagaimana kalau kita ke pasar saja? Untuk apa, Deng Susi? Itu loh, kan sebentar lagi akan ada perayaan raya panen Nusa Mandala. Bagaimana kalau kita membeli bahan makanan untuk nanti kita masak saat acara? Sebenarnya aku lelah. Bagaimana kalau kita balik saja ke singgasana kerajaan? Ayolah Tuan Putri. Ya sudah, tapi janji sebentar saja ya Deng Susi dan Siti. Iya, swear. Ayo Ucal, kita ke pasar yuk. Pasar tradisional ya? Boleh deh, sekalian gue cari barang buat benerin mesin waktu gue. Tapi jangan diculik ya. Mari Ucal, selamat datang di zaman kami.
Nusantara. Harusnya gue kabur ke zaman Nusantara di masa depan. Tapi tidak berkata lain. Tapi apa tujuannya sama teman Putri waktu itu? Parah, Nal. Pemerintahannya korup. Maksudnya pemimpinnya suka mencuri uang rakyat. Saudara bermusuhan. Perang di mana-mana. Cuma gara-gara rebutan ekonomi. Hancur deh pokoknya. Oh, sungguh zaman yang kelam ya, Ucap. Tuan Putri, kami sudah selesai berbelanja untuk kebutuhan esok. Wah, banyak sekali. Terima kasih ya, Dayang Susi dan Dayang Siti. Selamat pagi, Tuan Putri Nala. Ada apa gerangan kau di sini? Wah, tumben sekali kau membawa pangeran tampan ini. Dari mana asalnya? Heh, siapa engkau? Masa kau tidak mengenal saya, Tuan Putri? Saya ini Tok Sleman. Dan saya merupakan sahabat dekat dari sang raja perkasa Nusa Mandala, yaitu ayahmu. Tidak mungkin. Raja memiliki sahabat seperti dirimu. Bodoh kali kau nih Siti. Dia sudah pasti sahabat dekat raja loh. Dia terlihat sangat meyakinkan. Saya ini memang sahabatnya raja loh. Oh iya, pasti kalian setelah ini akan kembali ke singgasana kerajaannya. Kalau begitu, pangeran, siapa namamu? Saya ini sebetulnya bukan pangeran, Tok. Perkenalkan, nama saya Kautsar. Baiklah, Kautsar. Ngomong-ngomong, baju kamu ini lusuh sekali. Kau mau tidak saya pakaikan baju yang lebih rapi agar kau dapat tampak lebih tampan dan rupawan saat di kerajaan? Tapi saya ini bukan pangeran, Tok. Saya hanyalah anak biasa. Sudahlah, saya tidak peduli. Mari ikutlah ke rumah saya. Tuan Putri, apakah kalian ingin mengikuti kita? Boleh. Tidak usah, Tok. Tak apa. Kami akan balik ke kerajaan. Sampai jumpa Uca dan Tok Sleman. Ya sudah, kalau begitu, mari Uca ikut saya. Untuk saya tidak begitu jauh kok. Baik, Tok. Silakan masuk, Ucal. Ini adalah kediamanku. Wih, estetik banget nih, Tok. Tok, tinggal sendiri nih. Tidak, anak Ucal. Di sini saya tinggal bersama istri dan anak saya. Tetapi saat ini istriku sedang menjemput putriku, Ningrum. Oh, begitu, Tok. Oh iya, Tok. Saya sebenarnya bukan pangeran. Ini dia. Silakan mengenakan ini, nak Ucal. Yang mengenakan ini, tampananmu akan terpancarkan. Kocak banget sih. Dibilangin, gue bukan pangeran. Malah dikasih kostum cosplay lagi. Silakan ganti baju, nak Ucal. Karena setelah ini kita akan berangkat ke kerajaan Nusa Mandala. Kerajaan? Kita mau ngapain ke kerajaan, Tok? Tentu untuk mempertemukanmu dengan ratu dan raja kerajaan. Jadi, mari Ucal. Baiklah, Tok. Tunggu, Tok. Gua kan belum ganti baju. Udah ayo aja. Ya sudah, kalau begitu kamu ganti baju di sini dulu saja. Saya akan tunggu di luar ya.
adalah kerajaan Nusa Mandala. Selamat siang prajurit. Perkenalkan, saya Sleman dan ini Kautsar. Saya ingin menghadap raja untuk mempertemukannya dengan pemuda hebat ini. Menarik. Baiklah, akan saya sampaikan ke Yang Mulia Raja. Kau tahu siapa pemimpin Nusa Mandala saat ini, Cal? Emangnya siapa tuh? Yang Mulia Raja Wira, orang yang bijak, pintar dan perkasa. Wah, dia pasti sangat dihormati ya tuh. Dulu, Yang Mulia merupakan seorang putra kerajaan, sekaligus ksatria yang pandai dan memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Karena itulah, ia pun dipilih untuk menjadi raja kerajaan. Oh, jadi begitu tuh. Perhatian semuanya. Sang raja memasuki ruangan. Bersiap untuk menundukkan diri. Semuanya, siapkan berdiri. Siap, berdiri. Mulai. Wah, selamat datang sahabatku Tok Sleman. Ada apa gerangan kau datang ke sini sahabatku? Hamba ingin menghadap Yang Mulia untuk memperkenalkan Yang Mulia terhadap pemuda hebat ini. Namanya Kautsar dan ia mengaku tersesat dari negeri yang jauh. Selamat siang Om. Baginda Raja. Kenalkan, nama saya Kautsar. Dekatlah. Wajahmu bersih, matamu cerdas, pakaianmu rapi. Bisa kupastikan engkau adalah pangeran dari kerajaan seberang yang sedang menyamar, bukan? Bukan begitu Yang Mulia Raja. Saya ini bukanlah pangeran, tapi saya dari masa depan. Saya menggunakan mesin waktu, teknologi yang bisa membawa saya antar zaman. Niatnya, saya ingin pergi ke zaman Nusantara di masa depan. Tapi saya gagal dan malah ke Nusantara di masa lalu. Jangan-jangan kau ini penyusup yang bisa sihir ya? Saya tahu Yang Mulia Raja, Bunda Ratu, dan Tok Sleman bingung dan kaget pastinya. Tapi ini cerita saya yang paling jujur. Semua hal yang terjadi saat ini adalah sebuah ketidaksengajaan. Kau dari masa depan? Bagaimana bisa anak muda? Jadi kau seperti pahlawan dari masa depan. Siapa pemerintah? Saya atau dia? Ya, atau saya? Atau kita berdua? Siapa saja lah? Siap. Pakai mata, jangan pakai niat doang. Kamu sih, jalannya nggak lihat-lihat. Siap bantu. Jadi, Ucal, apa yang kau cari di sini? Bukan begitu ya Baginda Raja. Saya ini datang ke Nusa Mandala adalah sebuah ketidaksengajaan dari kegagalan mesin waktu yang saya jalankan. Saya masih bingung. Semua kejadian yang kau alami itu aneh, Ucal. Tidak mungkin terjadi pada masa kini. Boleh aku tanya kau satu pertanyaan, Cal? Ya Yang Mulia. Sebenarnya apa sih yang terjadi di Nusantara saat kau hidup di sana? Sampai-sampai kau membuat mesin waktu. Banyak sekali kejadian mengerikan Yang Mulia. Seperti pemerintah yang menormalisasikan korupsi sampai perang eksternal yang terjadi karena persaingan ekonomi. Korupsi? Maksud engkau seperti penyalahgunaan upeti? Kurang lebih seperti itu Raja. Memangnya kenapa? Tidak apa-apa, nak. Yang Mulia, selain membawa Ucal untuk memperkenalkan dirinya, niat saya membawa Ucal juga agar dia bisa melihat lingkungan kerajaan, sekaligus bertemu dengan Putri Nala. Oh, iya tentu boleh, Tok. Dayang Susi, tolong panggilkan Nala. Siap Yang Mulia Raja. Kok ini jatuh sih? Benerin dong, benerin. Nala. Nala, kau sudah mengenal pemuda masa depan ini? Kebetulan iya Bu. Tadi saya bertemu dengan Ucal saat berkeliling di hutan. Sebentar Nala, bukankah sebelumnya kamu berkata akan berkeliling ke desa untuk mengurus keadaan warga? Bagaimana bisa kau? Tadi saya berkeliling agak jauh hingga sampai ke hutan. Maaf mengenal pembicaraan Yang Mulia, tapi hamba mohon izin berbicara empat mata dengan Gusti Ratu dan Gusti Prabu.
Baiklah, Tok. Nala dan Ucal, kalian di sini saja dulu ya. Siap, Ayah. Saya pergi dulu ya, Cal. Nanti akan balik lagi. Jangan macam-macam ya sama anak saya, Ucal. Siap yang mulia. Gak disangka ya Nala, kita bisa ketemu lagi di sini. Iya nih, ternyata Toh Sleman gak mau kemari, Toh. Iya nih, dia ngajak aku kesini. Katanya mau ngenalin aku ke Raja dan Ratu. Tapi, apa kau tahu apa yang ingin mereka bicarakan? Gak tahu sih aku. Baiklah. Hei, Nak. Kau ingin berbincang dengan laki-laki, itu harus lembut. Jangan terlalu kau tanya-tanya dia. Harusnya pria perkasa itu yang mau obrolan. Betul itu kata dia. Bagaimana kau Putri Nala? Kurang pandai kau berbicara dengan laki-laki. Bisa nggak sih, jangan ganggu. Kami ini hanya memberikan wejangan Putri Nala. Kau jangan terlalu gampang gitu suka dengan dia. Memang wajahnya tampan, tapi bisa jadi hatinya busuk. Busuk. Kok kalian mau nuduh saya perasaan sih? Kalian lagi ngomongin gua ya? Tidak. Kau ini anak yang baik kok. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Raja! Raja! Kok kalian baru datang? Rajanya tadi udah pergi. Lah, rajanya mana? Kan tadi rajanya minta minum. Aduh, udah sana pergi. Terus minumnya? Ya udah deh, aku minum aja. Istriku, kamu bisa minta kelonggaran tunggakan lagi tidak? Duh, bagaimana ya? Persediaan kita juga mulai menipis, Kanda. Tabungan kita kian menipis, upeti semakin meningkat, dan hasil panen kita yang menurun. Kalau bisa, kamu hemat-hemat dulu ya, biar saya cari cara bagaimana untuk melunasi semua utang ini. Saya akan terus berusaha demi Dinda dan anakku sayang. Ayah, apakah aku boleh membeli gangsing? Karena semua teman-temanku mempunyainya. Ayah, apa kau mendengarku? Aku sedang berbicara kepadamu. Nak, maafkan ayah ya nak, tetapi dengan kondisi keuangan ayah sekarang, ayah sedang tidak bisa membelikanmu gasing nak. Ya, ayah. Aku mengerti kondisi ayah sekarang.
tidak biasanya kau terlihat segelisah ini. Jadi begini yang mulia, di dalam keluarga hamba ada kondisi yang menyebabkan hasil panen keluarga hamba menurun. Karena itu hamba memberanikan diri untuk meminta pinjaman. Memangnya kondisi apa yang begitu hebat sampai-sampai seorang Tok Sleman yang biasanya ceria harus datang mengemis bantuan pada kami? Sebenarnya kondisi keuangan keluarga hamba sedang tidak baik-baik saja yang mulia. Hasil panen menurun, jadi tabungan kian menipis. Untuk membayar uang sekolah anak-anak saya pun tidak mencukupi. Hamba benar-benar membutuhkan bantuanmu yang mulia. Hamba harap yang mulia Raja dan Ratu dapat mengerti kondisi keluarga hamba. Gusti Prabu, sepertinya saya dan Tok Sleman perlu berbincang saja berdua secara mendalam. Memangnya ada apa Gusti Ayu? Sudahlah Gusti Prabu, saya tahu apa yang akan saya lakukan itu benar, jadi tunggulah saja di luar. Tapi bukankah sebaiknya saya juga ikut mendengar? Sudahlah Gusti Prabu, biar saya saja yang mengurus semua ini. Baiklah, saya akan menunggu di luar. Jadi begini Tok, jika kau ingin meminjam uang dalam jumlah besar dariku, aku mempunyai satu syarat kecil yang harus kau penuhi. Apa syaratnya yang mulia? Hamba akan melakukan apa saja asal keluarga hamba dapat makan. Syaratnya mudah. Aku memintamu untuk mengusir Nala agar ia pergi sejauh mungkin dari Nusa Mandala. Hilangkan dia dari pandanganku dan jangan pernah kembali lagi. Bagaimana caranya yang mulia? Bagaimana hamba bisa tega menyingkirkannya dari kerajaan ini? Ya terserah kamu. Itu bukan urusan saya. Intinya, buat rencana yang sangat rapi agar Nala pergi dan tidak pernah kembali. Jika kau berhasil, semua utangmu akan lunas. Rumahmu akan jadi megah. Bahkan anakmu itu bisa membeli 1000 gangsing. Baik, Ratu. Saya memiliki rencana. Dan rencana tersebut akan saya laksanakan saat pesta panen raya. Saat semua orang lengah. Baguslah. Jangan kecewakan aku. Atau gugukmu itu akan menjadi kuburan. Baik, Ratu.
Mandala yang saya sayangi dan banggakan. Tenang rakyatku, tenang. Marilah kita buka acara perayaan panen tahunan Nusa Mandala. Perhatian semuanya. Kepada seluruh warga Nusa Mandala, saya memiliki berita yang mengecewakan. Putri Nala, orang yang kalian puja-puja, dari penyelamat saat peristiwa wabah penyakit. Selama ini ada pembohong. Obat yang disebarkan merupakan racun. Dan walau efek obat tersebut berbeda-beda di tiap orangnya, tetapi cepat atau lambat kalian akan merasakannya. Engkau jangan berbohong, Sleman. Tidak mungkin Putri Nala yang sudah menyelamatkan dari wabah melakukan hal seperti itu. Iya kau ini Sleman, merusak suasana saja. Tidak usah mengada-ngada kau ya. Tentu saya memiliki buktinya. Lihat, ini adalah sisa obat buatan Putri Nala. Siapa yang berani membuktikan kalau ini bukan racun? Siapa? Siapa? Cukup toh Sleman. Jangan kau hina putriku depan rakyatnya sendiri. Walaupun dia bukan putri kandung kami, aku tahu betul betapa tulusnya hati Nala. Gusti Ayu, apa yang kau lakukan? Untuk membuktikan bahwa tuduhanmu itu sampah dan untuk membuktikan pada seluruh rakyat Nusa Mandala bahwa obat Putri Nala adalah berkah. Biar aku saja yang meminum. Tuh lihat Sleman, tidak terjadi apa-apa. Kau memang bohong ini. Nala, apa yang kau perbuat? Kenapa obatmu beracun? Lihat, benar-benar ingin menguasai tahta dan melenyapkan kalian semua. Prajurit, seret dia dan jangan biarkan dia menyentuh istana ini lagi. Siap, yang mulia raja. Apa kau bisa diam? Apa yang telah kau perbuat, Nala? Jadi selama ini kau ingin meracuni warga Nusa Mandala. Kau bahkan hampir bunuh belahan jiwaku. Selama ini kau berpura-pura baik di depan kami. Dan ternyata kau adalah dalang dari semua masalah yang terjadi di Nusa Mandala. Teganya kau, Nala. Ya, saya bisa jelaskan. Alah, kau tidak usah beralasan, Nala. Seluruh warga Nusa Mandala
Mandala pun sudah tahu bahwa sifatmu seperti itu. Cukup, Ayahanda. Saya tahu saya dia salah. Saya berani bersumpah bahwa saya tidak melakukan hal itu, Ayah. Saya tidak ingin dan saya tidak perlu mendengar kalimat sumpahmu. Nala, kau ini tidak tahu kan alasan sebenarnya saya kau jadikan anak angkat. Kau kira hanya dengan kehebatanmu saya mau menjadikanmu anak angkat? Tidak. Selama bertahun-tahun pernikahan saya dan ibumu, kami tidak pernah dikaruniai anak. Tidak pernah. Lalu saat kami bertemu denganmu, kami berdua langsung memantapkan hati kami untuk menjadikanmu anak, Nala. Saya tahu saya tidak salah. Tujuan saya ke Nusa Mandala hanya untuk menyelamatkan negeri ini, bukan untuk meracuni orang-orang ataupun menjadi anak dari seorang. Tak apa jika Ayah tak percaya. Biar waktu yang menjawab seluruh kekacauan yang dilakukan oleh Ratu dan Tok Sleman. Prajurit, pindahkan dia ke saya sekarang juga. Siap, yang aja. Tidak, lepaskan tidak, lepas. Prajurit, Ada apa ya, Bunda? tolong panggilkan Tok Sleman segera. Siap. Wahai Tok Sleman, yang mulia Ratu ingin berbincang sedikit. Sleman, apakah saya boleh ikut? Kamu tunggu sini dulu ya, Cal. Saya ingin berbincang sebentar dengan Yang Mulia Ratu. Baiklah, Tok. Permisi Ratu, apakah Ratu memanggil saya? Ya, silakan duduk, Tok. Prajurit, silakan tinggalkan kami berdua. Siap, yang mulia Ratu. Jadi, ada urusan apa Ratu memanggil saya? Saya memanggilmu untuk mengucapkan terima kasih karena telah membantu saya mengusir Nala. Sebagai ucapan terima kasih, saya akan memberimu upah sesuai dengan perjanjian. Hah? Apa maksud mereka? Baik Ratu, ngomong-ngomong tadi actingmu bagus. Sebentar Ratu. Sebenarnya saya belum mengetahui apa alasan sebenarnya Ratu ingin menyingkirkan Nala dari kerajaan ini. Jadi apa alasannya Ratu? Semenjak ada Nala di Nusa Mandala, semua orang justru menganggap dialah sebagai ratunya. Ia memang selalu ramah pada masyarakat. Ia juga membantu masyarakat dari wabah penyakit yang menyebar akhir-akhir ini. Tetapi karena hal itu, saya merasa posisi saya tergantikan olehnya. Warga dan raja lebih menghormatinya dibanding saya. Saya rasa jika Nala tidak ada di Nusa Mandala, semua orang akan jauh lebih memuji dan menghormati saya. Jadi alasan Ratu ingin menyingkirkan Nala karena Ratu merasa tersaingi dengan keberadaan Nala. Tentu saja, di Nusa Mandala ini tidak ada yang boleh melebihi saya dalam segi apapun. Jadi selama ini mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Nala. Aku harus segera memberitahu Nala. Prajurit, prajurit. Bunyi apa itu? Segera cek keadaan luar. Siap yang mulia Ratu.
sebuah tanaman yang jatuh. Baiklah. Tok, sepertinya percakapan kita sampai sini saja. Baik, Ratu. Untung saja aku berhasil melarikan diri dari Ratu dan Tok Sleman. Mereka juga tidak tahu kalau aku yang tadi tersandung. Aku harus segera memberitahu Nala mengenai hal ini. Tapi bagaimana caranya ya? Aku mengeluarkan Nala dari penjara itu. Bagaimana sih? Kan seharusnya tidak seperti itu. Ya bisa saja dia Susi jika ini dipindah. Ya Tuhan, astaga. Ini aku, Ucal. Kalian ingin membuat suisi istana bangun ya? Loh, kau sedang apa di sini? Hampir saja membuat jantungku copot. Tapi bukannya kau seharusnya... Kalian baik-baik, jangan Susi, jangan Siti. Semua tuduhan Ratu dan Tok Sleman itu palsu. Hah? Obat yang diberikan Nala kepada rakyat Nusa Mandala bukanlah racun. Itu semua fitnah. Hah? Apa? Kecilkan suaramu, Siti. Kau juga berteriak, Susi. Gini, Ucap. Bagaimana kau tahu kalau yang dibicarakan Ratu dan Tok Sleman adalah bohong? Jadi tadi saya mendengar perbincangan serius antara Ratu dan Tok Sleman. Mereka berbincang untuk menyingkirkan Nala dari Nusa Mandala. Kalau tidak percaya, saya memiliki rekamannya. Apa? Jadi selama ini Ratu berinik kepada kami dan seluruh warga Nusa Mandala. Tega sekali ya. Tega sekali. Kok diulang lagi sih? Sudah. Sekarang saya ingin mengeluarkan Nala dari penjara itu. Kalian ingin membantuku kan? Tentu saja kami mau. Kami berdua ini percaya dengan Putri Nala. Tidak mungkin dia berbuat jahat seperti itu. Oke, sekarang saya minta tolong pada kalian untuk mengalihkan perhatian bertiga itu agar saya bisa mengeluarkan Nala. Gampang itu, serahkan pada kami. Bangun penjaga, tidur melulu. Apa kau mau kepalamu dipindah ujung tombak? Ada apa sih? Yang ribet-ribet aja. Saya diperintah langsung oleh Baginda Ratu. Dia menyuruhku untuk memastikan keamanan sel tahanan. Kau cepat persiapan depan sekarang juga. Nah, terus yang ganti siapa? Perintah mendadak, Pak. Lebih baik bawa periksa area depan. Saya membantu ngecek di sini. Baiklah. Aduh. Maaf Pak. Saya tidak melihat Bapak. Kali ini. Ah, sudahlah. Kita dadah aja. Sudah dong. Apakah kalian sudah mendapatkan kuncinya? Dapat dong. Kan kita ada yang Sekarang saya minta tolong pada kalian untuk jaga pintu depan itu agar tidak ada yang masuk. Oke. Nala, apakah kamu di dalam sana? Ucap, tolong. Aku ada dalam sini. Sebentar Nala, aku akan segera mengeluarkanmu. Bertahanlah. Nala, apakah kamu tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Ucap. Putri Nala. Putri, apa kau tidak apa-apa? Kami sangat merindukanmu, Putri Nala. Aku tidak apa-apa, Deng Susi. Tumben sekali kau merindukanku di sini. Udah. Jadi
kabur sebelum penjaga tahu kalau kau kabur. Ayo Nala. Baiklah, diikuti. Ayo. Kemana perginya prajurit yang menjaga penjara ini? Wah, jangan-jangan. Sebelum itu, mari kita mengecek keberadaan Putri Nala terlebih dahulu. Putri Nala! Putri Nala! Putri Nala! Putri Nala! Putri Nala! Mengapa kau tidak menjawab panggilan kita? Putri Nala! Aduh, bikin apa saja Putri ini? Hah? Putri Nala hilang! Hah? Aduh, mati kita. Oh, gimana sih? Yang menjaga penjara ini. Tanggung jawab. Apakah penjaga itu mengikuti kita dari belakang? Sepertinya tidak ada yang susi. Jadi, mengapa kalian mengeluarkan penjelasan itu? Setelah kalian tahu bahwa aku lah pelakunya. Jadi tadi saya mendengar perbincangan serius antara Tok Sleman dan Ratu. Kata Ratu, sejak ada kau di Nusa Mandala, warga menganggap kaulah ratunya. Mereka berdua bersekongkol untuk menyingkirkanmu dari Nusa Mandala, Nala. Kalau tidak percaya, saya merekamnya di recorder saya. Maksudnya, Iya, saya tahu apa itu recorder. Mana bukti sekarang? sebentar Nala, kamu tahu dari mana tentang recorder? Tidak. Itu sudah tidak penting. Yang terpenting sekarang, kita harus mengungkapkan kejahatan Ratu dan Tok Sleman. Baiklah, saya memiliki rencana untuk membalas kejahatan yang Ratu lakukan kepadamu, Nala. Apa rencanamu, Ucal? Pasti kau berencana untuk membunuh Ratu ya? Tidak mungkin, Deng Siti. Ada-ada saja kau. Bagaimana kalau kita... Ucal, suara apa itu? Kamu dengar itu, Nala? Iya, aku mendengarnya. Apa itu? Hei, mana kalian? Hei! Baik, terima kasih prajurit. Ingin apa lagi kalian ke hadapan saya? Bukankah kau seharusnya ada di penjara? Ini adalah bukti nyatanya yang mulia. Dengarkan ini. Apa ini? Baik, terima kasih Ratu. Ngomong-ngomong, aktingmu bagus. Sebentar. Sebenarnya saya belum tahu apa alasan sebenarnya Ratu ingin menyingkirkan Nala dari kerajaan ini. Jadi, apa alasannya Ratu? Semenjak ada Nala di Nusa Mandala, semua orang justru menganggap Nala sebagai ratunya. Ia selalu ramah kepada masyarakat.
Ia juga membantu masyarakat dari wabah penyakit yang menyebar akhir-akhir ini. Tapi, karena hal itu, saya merasa posisi saya tergantikan oleh. Apa ini maksudnya, Ucal? Saya yakin botol berisi darah bohongan itu masih ada di dalam kantong ratu saat ini. Gusti Prabu, apa yang kau lakukan? Kau tidak mungkin percaya kan? Apa ini, Gusti Ayu? Gusti Prabu, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Saya bisa jelaskan. Tidak usah berpura-pura, Ratu. Semua orang sudah melihatnya. Gusti Prabu, saya tahu. Selama ini, saya menganggap Ratu sebagai ibu kandung yang saya sayangi. Saya tidak menyangka ibu menjadi sejahat ini. Gusti Ayu, apa yang telah kamu perbuat? Gusti Prabu, saya tahu ini semua ada rencana Nala. Ia sedang mencoba untuk mengelabui Gusti Prabu. Kalau begitu, coba yang mulia jelaskan bagaimana rencana Nala untuk mencelakai kerajaan. Apa sekarang ibu sudah kehabisan kata? Prajurit, tangkap Ratu. Siap, Yang Maharaja. Gusti Prabu, saya bisa jelaskan. Ini tidak seperti yang kau. Lepaskan. Pergi. Tidak, tidak, tidak. Lepaskan, Gusti Prabu. Tidak. Nala, maafkan ayah, nak. Ayah telah melakukan dosa yang sangat besar. Tidak apa-apa, Ayah. Saya tahu bahwa semua ini memang terlalu tiba-tiba. Nak, kau telah menyelamatkan Nusa Mandala untuk yang kedua kalinya. Sepatah kata terima kasih dan maaf pun belum bisa membalas kebaikanmu, nak. Dan Naucal, saya sungguh kagum menyaksikan keberanianmu. Sebagai tanda terima kasihku, saya akan mengangkatmu sebagai penasehat raja. Sebentar Raja, bukankah itu berlebihan? Apa maksudmu, Sleman? Karena raja tahu bahwa saya kan sahabat dekat raja dan Naucal ini kan masih belum berpengalaman. Apa kau berani menyangkal ucapanku, Sleman? Tidak, raja. Tunggu dulu. Bukankah kau yang memberitahu warga Nusa Mandala bahwa Nala menyebarkan obat racun? Kau bersekongkol dengan ratu untuk menyingkirkan Nala, kan? Tidak, raja. Saya bisa jelaskan. Cukup. Saya tidak ingin mendengar alasan apapun darimu. Prajurit, tangkap dia. Siap, Yang Mulia. Saya bisa jelaskan, raja. Saya mohon. Ya, saya sungguh berterima kasih atas hadiah yang berharga ini. Tapi saya tidak bisa menerimanya. Saya harus kembali ke masa depan. Walaupun saya sedikit kecewa atas jawabanmu, saya tetap menghargai keputusanmu, Ucal. Untuk saat ini, posisi penasehat raja akan dikosongkan sementara. Terima kasih Yang Mulia. Ayah, saya akan mengantar Uca kembali ke mesin waktu ya, Ayah. Baiklah, tadi sangka perpisahan kita begitu cepat ya. Namamu akan selalu diingat dan berjaya di sini. Ingatlah itu, Ucal. Itu adalah suatu kehormatan bagi saya Yang Mulia. Ayah, saya mengantar Uca terlebih dahulu ya, Ayah. Baiklah, hati-hati di jalan ya, Nala dan Ucal. Sampai jumpa, Ayah. Tidak disangka ya, aku bisa ada dalam cerita petualangan ini. Seharusnya aku menggunakan mesin waktu ini ke masa depan, menikmati sisa hidupku dengan cara yang terbaik. Namun mesin waktuku inilah yang membawa aku terbang bersama takdir yang tidak
tidak seperti yang kuinginkan. Aku juga sangat bangga terhadap engkau. Engkau bisa sangat sabar menghadapi ini semua. Maaf atas seluruh kekacauan yang terjadi tadi ya, Cal. Tidak, kau tidak perlu meminta maaf. Aku senang bisa bertemu dan kenal dengan keluargamu. Jadi, kau tidak senang bertemu dengan saya? Maksudmu apa? Aku Alah, hanya bercanda. Tidak perlu dijawab. bisa saja kau. Wah, malangnya nasib masih waktumu ini. Ini sangat memerlukan perbaikan, Cal. Iya, mesin waktuku ini sudah rusak sekali. Sangat memerlukan perawatan. Tapi masalahnya saya tidak memiliki barang yang lengkap. Sebenarnya, ini masih bisa kau gunakan, asal kau berhati-hati. Bagaimana caranya? Ini masih bisa diperbaiki dengan cukup mudah. Aduh, saya capek sekali. Iya, kami sudah berada sangat jauh dari kerajaan. Kau ini kenapa malah ketawa sih, Ucal? Kami ini sudah mati-matian mengambil ini dari singgah sana loh. Sudah seperti pencuri saja kami ini. Terima kasih, Deng Susi. Putri, sejak kapan kau bisa melakukan hal ini? Kau adalah belajar tentang hal ini ya di kerajaan. Apa? Selama ini kau belajar tentang ini di singgah sana? Mengapa kau tidak memberitahu kepada kami? Putri, Kau bisa lah. Sini, biar aku bantu. Kayaknya udah deh. Coba aku nyalain ya. Kok nggak bisa ya? Mesin waktu ini rusak sekali. Gak mau nyala. Putri, jangan masuk ke dalam benda itu. jangan Putri, benda ini berbahaya. Bentar, Dayang-Dayang. Biar aku membereskan ini dulu. Kalian tunggu saja di situ. Tapi Nah, akhirnya mesin kembali normal. Bentar malah. Kamu ini sebetulnya siapa sih? Kok bisa tahu cara memperbaiki mesin waktuku? Sebenarnya aku ini bukan siapa-siapa, tapi aku ini sama sepertimu. Hah? Maksud kamu sama sepertiku? Jadi kau dari masa depan? Hah? Apa kau bilang? Bisa dibilang seperti itu. Tapi itu sudah lama sekali kejadiannya. gimana? Saya tidak mengerti, Putri. Kami ini tidak mengerti. Jadi, kami ini juga dari masa depan. Jadi, aku ini adalah ilmuwan yang bisa meracik obat. Aku tahu bahwa di masa lalu ada wabah penyakit yang cukup menyebar. Jadi, aku datang ke masa lalu untuk memperbaiki hal itu. Dan itu juga salah satu alasan mengapa aku diangkat menjadi anak raja dan ratu. Karena aku yang membantu mereka. Aku Sudah lah, Ucal. Mesinmu sudah kembali normal. Kembalilah ke masa di mana kau berada. Tapi bagaimana kalau aku di sini saja Nala menemanimu? Tidak usah. Aku ditemani dengan Dayang Susi dan Dayang Siti. Tapi Tujuan kita berbeda. Kau memang ingin ke masa depan, sedangkan aku memang ingin dan merayakan waktumu untuk tinggal di masa lalu. Iya, sebabnya Ucal, aku tahu kamu punya perasaan terhadap diri Nala. Namun tidak boleh melakukan hal seperti itu. sudah, kalau begitu aku pamit ya, Dayang Siti, Dayang Susi, dan Nala. Terima kasih sudah menjadi teman baikku di Nusa Mandala. Baiklah, sampai jumpa Ucal. Saya titip masa depan ya, Cal. Kalau begitu, aku tidak titip mas lalu ya.
Itulah dia penampilan drama 8 Enfield. Beri tepuk tangan yang meriah. Wah, menarik banget ya ceritanya. Teman-teman pada suka nggak nih? Sekarang, mari kita sambut tim drama Anarkatra. Awan sebagai Ucal, Gia sebagai Nala, Alena dan Raika sebagai Dayang Susi dan Dayang Siti, Hendru sebagai Tok Sleman, Naura dan Alvaro sebagai Ratu dan Raja, Arel dan Gian sebagai prajurit, Hana sebagai penjual, Kanza dan Talula sebagai istri dan anak Tok Sleman, juga tim Blackman, Cia, Sarah, Gagas, Zahra, Katya, Sandi, Badra, Zaka, dan Pendar. Tim properti, Gagas, Sarah, Cia, Kanza, dan Keanu. Tim tata busana dan tata rias, Katya, Alena, Raika, Talula, dan Zahra. Tim tata lampu, Bagas dan Destan. Tim tata musik, Kenoza dan Zaka. HPD, Hana, Kanza, Gian, dan Nara. Tim naskah, Jihan, Gian, Laura, Sandrini, dan Pendar. Koordinator latihan, Gian dan Erina. Sekretaris Cia dan Gia. Bendahara Gagas dan Zahra. Juga Sharla sebagai stage manager. Foira sebagai pimpinan produksi. Dengan Astrada Jihan dan sutradara Darren. Beri tepuk tangan yang meriah.